Jelas, Pak. Boleh, Bapak. Baik, kita mulai ya. Ini biar kalau mulainya lebih cepat, nanti sebelum maghrib bisa selesai. Kebetulan ini masih di kampus. Kalau di nanti balik pas kalau saya pulang dulu sekarang sampai rumah nanti pendek waktunya. Baik, terima kasih atas partisipasinya pada hari ini. Ya, hadir lebih awal. Recording in progress. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali pada perkuliahan Fondasi 2. Semoga Akang Teteh, Bapak dan Ibu ya di sini dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Baik, mari kita lanjutkan materi perkuliahan minggu kemarin ya. Minggu kemarin, pekan kemarin itu saya nggak bisa ya. Ini sedang nyusun borang akreditasi, mohon maaf. Jadi kemarin hanya share bahan. Ya, semoga sudah dibaca gitu ya, paling nggak dilihat-lihat untuk materinya. Karena memang untuk kelas IK Polban ini nggak lama lagi UAS gitu ya, cepat sekali gitu UAS. Tahu-tahu UAS, kelas percepatan ya kayak gini. Jadi cepat waktunya. Baik, saya coba eh, share screen ya. Dua atau mungkin 1 minggu atau 2 minggu ke depan. Nanti tunggu aja informasinya. Cuman kalau lihat kalender akademik tuh udah dekat gitu waktunya. Tapi nggak apa-apa kita fokus ini aja dulu ya. Nah, oke, ini terlihat semua ya. Oke, ya tutup aja lah muka saya. Yang lain soalnya ditutup. Nah, biar lebih biar bisa lebih internetnya bisa ini juga ya optimal. Ini sudah terlihat. Terlihat, Pak. Ya, baik kita lanjut terkait negatif skin friction ya. Negatif skin friction ini kemarin gambarannya. Lalu kalau kita lihat di sini ini bagian ini saya review ulang sedikit ya. Jadi bagian sebelah sini yang mengalami penurunan tanahnya turun. Itu garisnya turun, ini turun, turun. Nah, sehingga tanah timbunan ini bukannya menutupi area sini tapi malah ini ya turun dan akhirnya tiang-tiang terekspos. Nah, seperti ini. Ini nggak bagus ya bagi keberlangsungan tiang ya gitu terbuka ngegantung ya dalam tanda kutip ini ngegantung. Selain itu ini juga menjadi beban tambah ya, tambah. Beban tambah bagi apa? Bagi si fondasinya. Ya kalau fondasinya seharusnya itu terbantu dengan adanya skin friction ya yang arahnya positif ya. Jadi sama saling mendukung ya ada beban lalu bagian friksinya itu ikut menahan beban, baik beban yang sorry, baik dari daya dukung ujung tiang maupun yang frictionnya juga nahan. Tapi kalau pas terjadi negatif skin friction, bukannya menambah kekuatan ya dari sisi daya dukung, tapi ini ikut ngasih beban, ya, sangat berbahaya. Apalagi kalau misalnya nilai daya dukungnya pas-pasan. Ya, daya dukung pas-pasan itu apa? Misalnya beban yang bekerja Q ya disimbolkan Q 50 kilonewton misalnya. Lalu daya dukungnya Q all tuh
Ya ini udah dijumlahkan ya. Daya dukung friction QS plus daya dukung ujung tiang end bearing QB misalnya. Ini misalnya 40 kilonewton gitu ya misalnya daya dukungnya. Sorry, daya dukungnya tipis lah 55 gitu ya. 55 kilonewton. Jadi oh ini udah aman gitu ya. Ternyata ya dari sisi friction sini ya ini nggak begitu mendukung ya. Justru itu menambah bukan yang frictionnya harusnya mendukung ini enggak QS-nya malah bernilai negatif. Bisa jadi si QO labelnya menjadi lebih kecil, misalnya menjadi 45 gitu ya, karena QS-nya diasumsikan tidak ada ya, semuanya jadi negatif skin friction ya. Bahaya ya, bebannya 50 kilonewton atau misalnya kondisi yang seperti di gambar ini ya. Kalau di gambar ini bisa jadi daya dukungnya masih memenuhi ya, daya dukung ujung tiangnya masih memenuhi. Tapi dari sisi estetik dan dari sisi sini untuk platnya gitu ya kebuka semua kayak gini gitu ya terlihat. Nanti yang bahaya terjadi patah misalnya. Oke, baik saya teruskan saja ini kemarin sudah gambarannya juga sudah. Hmm. Nah ini ya. Gaya gesek dinding negatif bergantung pada beberapa faktor. Ya, biasanya gerakannya relatif antara tanah timbunan dengan tiang. Ya, jadi tanah timbunan dengan tiang ya gini. Nah, ini tanah timbunan. Nah, itu ya, ini tanah asli. Relatifnya bergeraknya dengan tiang di sini. Gerakan relatif antara tanah yang mampat dengan tiang, yang mampat tuh memadat gitu ya. Kompresi atau pemendekan elastis tiang akibat beban struktur, karakteristik tanah, tipe kuat geser, kompresibilitas, kedalaman lapisan, kekakuan tanah, dan pendukung tiang. Kekakuan tanah, pendukung tiang ya. Ya jadi tergantung. Jadi karena nanti karakteristik tanah ini sebagai parameter input ya. Berapa besar nilai negatif skin frictionnya. Bagaimanapun kita harus memperhitungkan kalau kondisinya seperti ini, kita harus memperhitungkan negatif skin frictionnya. Ya, kita harus mau menghitung negatif skin frictionnya. Nah, negatif skin frictionnya kita mau nggak mau harus hitung, ya, dihitung. Berapa nilainya? Ya, hitung. Misalnya didapat negatif skin frictionnya kineg ya. Nah, sama dengan misalnya tadi ya, contoh yang tadi 10 kilonewton misalnya. Nah, ini harus diperhitungkan. 10 kilonewton ini sebagai penambah daya dukung atau pengurang daya dukung? Mau nanya. Ayo, nggak usah takut salah. Si negatif skin frictionnya ini menambah daya dukung dari fondasinya atau mengurangi daya dukung? Halo? Ini kedengaran nggak? Nah, ya. Jelas ya mengurangi dari awal. Mengurangi ya, makasih Kang Henry. Cuman saya nanya aja, jangan ragu-ragu ya mengurangi. Ya, jadi mengurangi. Jadi nanti yang tadi, sorry, yang nilainya key-nya, key labelnya itu udah didapat. Misalnya tadi ya, contohnya 50 kilonewton. Nah, ini key label yang tersisanya sama dengan ya tadi. Ya, yang tersisa 50 kilonewton dikurangi 10 kilonewton. Nah, jadi daya dukung aslinya setelah adanya negatif skin friction menjadi 40 kilonewton. Gitu sih. Sebenarnya kita menghitung itu harus diperhitungkan. Terkadang beberapa owner ya pemilik project saya pernah juga diminta Pak tolong Bapak hitungkan juga potensi negatif skin frictionnya ya karena dia tahu tanah di lokasi projectnya itu sangat lunak tapi juga harus ditimbun atasnya jadi mereka minta tolong negatif skin frictionnya ditambahkan ya nggak ada masalah ya kita bisa ngitung nah nilai atau seberapa besar nilai negatif skin frictionnya tadi ya yang saya kasih contoh barusan kan besarnya 10 kilonewton ini bisa jadi nanti 20 kilonewton nah nilai-nilai ini ya contoh ini ya nilai-nilai berapa besarnya negatif skin friction itu tergantung karakteristik tanah ya ini mempengaruhi pertama
dari sisi beratnya dan sebagainya ya, itu mempengaruhi. Nanti kita coba hitung ya. Nah, lalu ada juga kecepatan konsolidasi, yaitu tergantung ya, semampat apa atau sekompresibilitas apa ya tanah lunaknya. Semakin lunak ya berarti bisa jadi semakin lunak berongga ya makin cepat gitu ya proses penurunannya atau bisa jadi lama ya tergantung jenis tanahnya juga. Nah, jika terjadi pada lapisan lempung, maka kecepatan pembebanan harus dipertimbangkan. Ya. Nah ini, gaya gesek dinding negatif ini pada tiang tunggal ya berpengaruh pada sampai kedalaman tertentu, yaitu sampai titik netral. Titik netral ini adalah titik di mana gerakan tanah relatif terhadap dinding tiang nol. Ya gambarannya seperti ini ya, saya kasih gambaran sederhana. Jadi bisa jadi gini, ini ada tiang ya, ilustrasi tiang. Sorry yang leon tiangnya. Nah, ini di sini ada tanah timbunan, ya tanah timbunan. Lalu di bawah tanah timbunan, di sini misalnya ada tanah yang kaku ya, tanahnya kaku. Di sini ada lebih kaku lagi, bedrock misalnya. Ini ujung tiang. Nah, bisa jadi yang terjadi ya itu seperti kemarin, yang ini turun nih. Nah, memampat gitu ya sampai netral gitu ya. Netralnya di sana, di sini berhenti gitu ya. Berhenti. Ininya turun di sini, memampat, ini jadi kosong. Nah, ini ya ada gambarannya. Distribusi gaya gesek negatif pada tiang yang didukung oleh lapisan sangat keras. Jadi meleot ya. Ini turun ya, permukaan tanah turun. Nah, sesudah pembebanan jadinya ya seperti ini gitu ya bentukannya. Jadi karena ini udah turun semua. Oke. Oke. Nah, ini yang tadi ya pada tiang tunggal ya, negative skin friction pada tiang tunggal. Permukaannya tanah turun, timbunan turun akibat berat sendiri. Nah, ini. Nah, melihat seperti ini gitu ya. Nah, karena ini terbebani, ini terjadi tambahan. Nah, ini bentukan distribusi gaya gesek negatif pada tiang yang dasarnya terletak pada lapisan keras. Nah, ini untuk menghitung kapasitas izin tiang yang mengalami negative skin friction. Nah, ini NSF, negative skin friction. P izin ya, saya sorry ya, ini saya ngambil dari orang ya. P izin itu ya ini, key allowable ya. Ya, atau key izin lah. Daya dukung izin, key allowable setelah dibagi apa namanya? Safety factor. P izin atau key allowable ya sama dengan itu ya. P positif, daya dukung positif, P positif disimbolkan. Kurangi negatif skin friction dibagi safety factor. Nah, jadi ini nanti ada ini. Ya. P positifnya berapa ya? Kita hitung dulu aja secara keseluruhan. P positif tuh ya daya dukung yang ada gitu. Ini Q label ya Q label seperti biasa sama dengan ya P positif itu bisa jadi adalah tadi Q B plus Q S gitu ya dibagi SF ya dikurangi NSF. Nah, ini mirip yang ini. Ya intinya kita kalau menghitung ini ya gampang ya. Kita lihat lebih gampang yang bawah. Maksudnya adalah kita ngitung dulu aja labelnya. Label kalau misalnya tanpa ada negative skin friction. Jadi negative skin terpisah. Kita ngitung dulu aja. Ki B tadi ya, ki ujung tiang, Ki S.
friction dibagi safety factor. Ini kan sudah ada, jadi ini. Lalu tinggal kurangi. Tadi ya, contoh yang tadi misalnya 50 kilonewton, tinggal kurangi NSF 10. Nah, itulah nanti label yang daya dukung yang sebenarnya. Misalnya daya dukungnya setelah kita memperhitungkan apa namanya? Negatif skin friction adalah 40 kilonewton sehingga kita bisa evaluasi oh ternyata kalau misalnya Ki-nya Ki-nya tuh nah ini Ki-nya sama dengan 50 kilonewton. Nah, dan Ki-O label ya, Ki-O label yang sudah dikurangi negatif skin friction sama dengan 40 kilonewton. Kalau kita bisa memperkirakan ini sejak awal, oh berarti daya dukungnya ini kan 40, bebannya 50, berarti ini harus dievaluasi gitu ya. Dievaluasinya apa? Sebelum dilaksanakan di lapangan berarti oh berarti kita misalnya dimodifikasi tiangnya, misalnya diperbesar tiangnya kan untuk memperbesar label tiang kan diperbesar diameternya, ditambah jumlah tiangnya atau modifikasi lainnya ya terkait tiang nanti ada contohnya. Jadinya nanti dengan itu kita bisa mengantisipasi karena ada pengurangan apa namanya negatif skin friction sebesar 10 berarti kita harus eh, upayakan mengganti ya dalam tanda kutip mengganti nilai yang kurang. Nah, ini cara menghitungnya. Ini berdasarkan pendekatan Johansen ya, Johansen dan Bjerrum tahun 1965 menunjukkan bahwa jika gesekan relatif antara dinding tiang dan tanah di sekitarnya lebih besar dari 5 sampai 10 mili ya, maka gesekan dinding negatif persatuan luas ini gesekan dinding negatif persatuan luas atau CA ya ini parameter ya untuk menghitung eh, negatif skin friction. Kita hitung CA-nya dulu. CA-nya adalah PO aksen kali KD kali tangan pi D ya. Nah, P0 itu adalah tekanan overburden efektif tanah rata-rata dengan memperhitungkan pengaruh tambahan beban akibat timbunan. Tidak ada contohnya ya. Bila ya gamma D sama dengan delta aksen, gamma D aksen sama dengan delta aksen, maka CA sama dengan P0 aksen kali KD kali tangan delta aksen. Gaya gesek dinding negatif total yang tunggal dinyatakan oleh persamaan ini. Ya. Tahu AS, masih ingat AS ini? Masih ingat ya, selalu nempel. AS itu apa? Dulu di awal saya selalu pasangkan ya, ada yang namanya QB, ada yang namanya QS. Ya, kalau QB apa? Ujung tiang. Kalau QS daya dukung friction. Ya, QB ujung tiang, daya dukung ujung tiang, QS friction. Nah, kalau yang namanya QB itu jodohnya sama apa? Sama AB. Ya, tinggal dikali parameternya apa data tandanya. Kalau QS sama dengan AS ya atau keliling lingkaran dikali nah, parameternya apa. Ya, jadi AS ini mengikat. Ya. Nah, ini untuk menghitung Q negatif adalah AS ya dikali CA. CA-nya ini adalah tadi ya, tadi gesekan dinding negatif persatuan luas atau disimbolkan dengan CA. Ya, jadi cukup cari CA. Kalau kita gambarkan lagi ya secara sederhana gini. Ini tiang. Nah, kan sebelum UTS kemarin kan gini ya. Nah, ini normatif. Kalau normatif seperti ini berlawanan dengan beban. Ini rumusnya adalah frictionnya apa? QS sama dengan AS kali parameter ini frictionnya apa? Ya, misalnya apa AS dikali 9 9C misalnya. Nah, itu dapat QS. Tapi kalau kondisinya gini, kondisinya adalah sebaliknya arahnya. Ya.
Sorry, nggak ngeheng. Nah, kalau arahnya ke bawah, kalau ini arahnya ke atas tadi positif, ini arahnya ke bawah. Nah, ini rumusnya QS sama dengan AS sama dikali pengganti ini CA. Nah, ini CA ini. Ya, koefisien negatif skin friction bisa dibilang. Nah, dengan A dalam milimeter persegi adalah luas selimut dinding tiang yang dipengaruhi oleh gaya gesek dinding negatif AS ya, luas selimut. Koefisien KD tangan delta aksen tergantung pada tekanan tanah lateral pada tiang dan pada kecepatan penurunan tanah. Pengaruh kecepatan pembebanan dapat diharapkan lebih besar pada lempung yang berplastisitas tinggi dan mempunyai kuat geser rendah. Yaitu ya, jadi plastisitasnya tinggi, ya. Plastisitas tinggi itu mudah meleot ya, mudah meleot, plastisitasnya tinggi. Dan mempunyai kuat geser yang rendah. Jadi ya bisa dibilang ini adalah tanah lempung lunak ya, sangat lunak. Ya, jadi tanah lempung lunak tuh ya kayak air lah, bayangin air lumpur gitu ya. Jadi begitu ada beban, ini tuh langsung turun. Nah, segini ya, langsung itu mudah. Nah itu. Nah ini udah disediakan gampang ya. Ini ya, koefisien KD tangan delta aksen menurut Brom 1976 ini sudah dibuat nih, jadi memudahkan ya. Pendekatannya seperti ini. Jenis tanahnya apa? Misalnya urugan batu, nilainya KD tangan alfanya, KD tangan deltanya 0,4. Gampang. Pasir dan kerikil 0,35. Lanau atau lempung terkonsolidasi 0,3. Ini makin, nah ini ya. Tuh. Jadi tinggal nyari P0-nya. KD tangan alfanya ini udah ada. Ini bisa digunakan. Bro menyarankan untuk menambah nilai koefisien dengan 20% pada tiap penambahan kecepatan penurunan pada kelipatan 10 untuk lempung. Ya. Ini pendekatan juga ya, pendekatan-pendekatan. Di raja biar Oke. Ini cara ngitung ya, ini pada kelompok tiang. Sorry, kelompok tunggal ini sih. Kelompok tunggal, kelompok tiang tunggal ya, kelompok tiang mungkin ya. Pada kelompok tiang dengan tipe tiang dukung ujung and bearing pile, jadi hanya ujung saja yang mendukung, yang terletak dalam tanah yang berkonsolidasi. Penurunan ke bawah akibat gesekan dinding negatif lebih kecil. Nih, nah, ini bisa lihat ya. Jadi ini ada tanah timbunan, ya. Begitu ke sini ini langsung nambah beban langsung. Tapi ada kalanya ini titik netral ya. Titik netral tuh udah saking padatnya di sini ya, udah tidak terjadi penurunan lagi ya. Di sini titik netralnya udah kembali lagi. Tapi ini kan jadi beban tambah nih. Beban tambah ya atau negatif skin friction. Ini untuk ngitungnya seperti ini. Ya, Q negatifnya 1/n. N-nya berapa jumlah tiangnya? Dalam kelompok ada berapa? Ada 10 misalnya. 1/10 kali 2 kali D yang kemarin ya. Sebenarnya yang sebelumnya dijelaskan. Kali L, B, kali CU. Nah, tuh. Q negatifnya itu. Gaya gesek dinding negatif bertambah jika jarak tiang bertambah. Nah, ya, gaya gesek dinding itu bertambah jika jarak tiangnya bertambah. Karena makin luas ya area apa jarak tiangnya makin besar ya, misalnya sini, maka areanya ini area yang dalam tanda kutip ini kebukanya juga lebih luas gitu ya. Nah ini Terzaghi dan Peck 1948 menyarankan jarak tiang dikurangi sampai 2,5 D saja.
ya, agar pengaruh gesek tiang negatif dapat direduksi. Nah, ini ya, tiangnya karena jaraknya ini cukup lebar, maka ini potensi ini juga besar. Makanya solusinya salah satunya ini yang diberikan oleh Teresa Gidanpek adalah ya ini jarak antar tiangnya diperdekat, diperpendek. Jadi area yang potensi negatif skin frictionnya ini lebih kecil. Nah, itu ini kan besar. Nah, itu pengaruhnya juga lebih merugikan. Jika Q adalah beban, ya selalu ya yang namanya Q, ya simbolnya Q kosongan gini nggak punya anak buah. Anak buah itu ada QO, QU, dan nah itu beban ya. Hanya beban Q itu. Q adalah beban yang bekerja pada masing-masing tiang yang dipancang menembus lapisan timbunan baru di atas tanah lempung lunak yang terletak pada lapisan tanah pasir. Bagian ujung buah tiang akan memikul beban ultimate yang besar. Ya, tentunya ya di ujungnya saja yang akan menopang seperti itu. Oke, ini ini untuk mencari nilai faktor aman. Jika beban Q1 lebih besar dari tahanan ujung tiang tunggal, ya, QB, penurunan pondasi tiang akan menjadi berlebihan. Maka bila pondasi tiang dimaksud untuk mendukung beban bangunan yang berada di atas tanah timbunan baru, kedua nilai Q1 maupun QB ya harus diperhitungkan. Ya, Q1 ini sebagai beban. Jika beban Q1 ini jadi beban, ya lebih besar dari tahanan ujung tiang. QB ini sebenarnya pengertian yang saya tadi bilang ya. Misalnya daya dukung bebannya Q1 tuh bebannya tadi 50 saya gambarkan. QB-nya daya dukungnya 40 gitu ya. Biar memahami aja lah. Nah, ini maka penurunan pondasi akan menjadi berlebihan. Maka bila pondasi yang dimaksudkan untuk mendukung beban bangunan yang berada di atas tanah timbunan baru, kedua nilai Q1 dan QB harus diperhitungkan ya. Dalam menghitung kapasitas tiang izin disarankan untuk menggunakan faktor aman sebesar 2,5 sampai dengan 3 dalam hal ini karena beban seluruhnya didukung oleh tahanan ujung tiang. Maka QU sama dengan QB ya, QU sama dengan QB ya. QU sama dengan QB ya, saya pernah jelaskan. QU itu jodohnya QS idealnya plus QB. Tapi ada kalanya karena frictionnya itu tidak memungkinkan atau dianggap sangat lemah, ini tidak diperhitungkan sehingga QU-nya langsung sama dengan QB. Karena itu untuk beban tiang Q tertentu faktor aman dihitung dengan, nah ini rumusnya. Faktor aman ya, mencari safety faktornya adalah V sama dengan Q ujung tiang dibagi Q1 atau Q beban. Ya, sama dengan Q beban, QB dibagi ya Q ini ya Q aslinya tambah Q negatif. Ya, Q aslinya tuh Q beban tambah Q negatif. Nah, itulah faktor keamanannya. Oke. Nah, ini ya. Ini ada sebuah contoh. Sebentar. Ini ada sebuah contoh. Di bawah ini. tes tes suaranya hilang Pak. Ya, ya baik. Ini udah dengar ya. Pendengar Pak. Oke, ini sebenarnya udah dikirim bahannya. Cuman ini kita coba bahas sedikit ya. Nah, ini ada sebuah tiang pancang beton, contoh ya ini contoh. Sebuah tiang pancang beton panjangnya 20 meter.
Ini kita bisa lihat di sini ya, ini 0 di sini. Lalu kita lihat ujung tiangnya ini ada di -20 ya. Diameternya 0,4 meter nih ya, standar ya, standar 40 cm. Akan dipancang menembus lapisan tanah dengan kondisi lapisan tanah sebagai berikut. Titik 2. Ya, muka air tanah pada kedalaman 7 meter. Nah, di sini muka tanahnya ini penting ya, namanya muka air tanah itu untuk perencanaan geoteknik, fondasi maupun stabilitas lereng ini wajib diperhitungkan. Beban struktur yang harus didukung tiang sebesar Ki 400 kilonewton. Jadi ini Ki ya. Sekali lagi Ki yang kosongan Ki sama dengan 400 kilonewton. Ini adalah bebannya. Bila faktor aman F sama dengan 2,5, selidiki apakah tiang tersebut aman terhadap keruntuhan kapasitas dukung. Nah, ini ya, memastikan kalau bebannya 400 kilonewton dengan kondisi tanah yang ada ini kondisi tanahnya, ini aman atau enggak gitu ya. Jadi yang harus kita lakukan selanjutnya apa? Setelah kita dapat data ini. Apa yang akan kita lakukan setelah kita tahu bebannya, kita sudah tahu profil lapis tanahnya, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sudah tahu bebannya, yang harus kita lakukan apa? Kita menghitung apa? Nilai daya dukungnya. Daya dukungnya atau QU ya. Maka kita hitung dulu daya dukung itu apa? Bisa Q ujung tiang, QB plus QS. Ya. Tergantung. Kalau kondisi tanahnya jelek, ya berarti asumsikan QS-nya tidak berpengaruh. Jadi QU sama dengan QB. Ya. Ya. Terkadang harus seperti itu. Kita asumsikan kondisi terburuk ya. Kondisi yang mungkin terjadi pada lokasi proyek yang kita desain. Ya. Mungkin ada sedikit, nah udah hilangkan aja. Kita patokannya QB aja ujung tiangnya. Oke ya. Ini kita bisa lihat di sini. Ini pasir adalah tanah timbunan. Ya, pasir ini adalah tanah timbunan. Bisa dilihat dari berat isi tanah. Ya, gamma tanahnya ini sebesar 2,1 ton per meter persegi. Lalu di bawahnya ada lempung lunak jenuh, normally konsolidasi, ya, dengan PI 40%, gamma satnya 1,6, lempung sangat kaku dengan nilai CU-nya 120, lempung sangat kaku overkonsolidasi sebesar 150 kilonewton per meter persegi ya. Kita bahas di sini lah, ini pembahasannya ya. Nah, ini ya. Ini bisa dibaca sendiri ya. Akibat konsolidasi lapisan tanah lempung lunak, maka bagian tiang pada kedalaman 0 sampai 9,5 meter akan mendukung gaya gesek negatif. Jadi dari 0 sampai 9,5 itu diasumsikan negatif. Nah, ya. Nah, ini. Kalau lempung sangat kaku, itu mendukung ya. Kaku jadi nggak akan turun. Tapi ini ya, ke atas ini, nah ini, sepanjang ini area. Nah, ini area yang negatif skin friction ya, turun. Nah, jadi kasih beban tambah. Ya, ini berdasarkan perhitungannya ya. Untuk lapisan pasir ini ya, KD tangan delta aksennya ini 0,35. Tadi didapat dari mana? Ini dari tabel 22 nih ya. Untuk lapisan lempung lunak, KD tangan delta aksennya 0,3 ya. Tabelnya yang tadi yang saya tunjukkan tadi ya, yang ini. Nah, ini ya. Bisa dengan menggunakan ini. Hitung tekanan overburden pada setiap kedalaman ditunjukkan dalam tabel. Nah ini keliling tiang ya atau AS sama dengan V kali 0,4 ya. V kali D.
Ya, ini di atau diameter. Sama dengan keliling tiangnya sama dengan 1,26 meter. Ki negatifnya adalah, nah ini ya, penjumlahan dari P0 aksen atau tekanan overburden, KD tangan, delta A kali AS. Nah, AS-nya sudah ada 1,26. Ya. Nah, ini ya, setengah kali 0 plus 82,4. Ini ya, 82,4 kali 0,35 kali 1,26 kali 4. Yang 82,4 dari mana ya ini? Ya, nih, sorry. Nah, ini yang di bawah ya. 4 kali 2,1 kali 9,8. Ini 2,1 tadi, hmm, jenisnya 4 tuh ketebalannya tuh 4 meter ya, ini 4 meter kali 9,81. 9,81 apa ini? Gravitasi, Pak. Gimana? Gravitasi. Oh. Oke, ini 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 ya apa namanya pendekatan untuk mendapatkan ini jadi kilonewton per meter persegi ya. Lalu yang kedua kedalaman 7 ya, ini 7 yang ini ya. 82 ini nambah terus ya 82,4 ya, terakumulasi makin ke bawah. Kali 3 kali 1,6 kali 9,81. Ya, 3 tuh ini ya. 4 ke minus 7. Ini pokoknya menyesuaikan ya, terus dijumlah sampai bawah. Jadi nanti dapat tekanan overburdennya total. Ya, totalnya tadi itu berapa? Ini saya minah-minahin ini. Nah, oke. Beban total yang harus didukung tiang adalah, nah ini Ki, ya, Ki-nya beban aslinya 400, Ki negatifnya adalah 322,17. Nah ini 322,17 dari sini. Ketahanan ujung ultimate, ya ini umum ya, hitung Ki B, AB kali CU kali NC sama dengan seperempat kali V kali 0,4. Ini ujung tiang ya, ini dari ujung tiang, dapatlah nilainya 169. Tahanan gesek ultimate pada Lampung kaku kedalaman 9,5 sampai 20 meter bekerja sebagai tanah pendukung tiang. Ya yang kakunya tadi pendukung tiang. Oke, Oke, dan seterusnya ini diasumsikan tahanan gesek yang bawahnya, yang lanjutannya itu diasumsikan tahanan gesek yang pendukung tiang ya, yang setelah, nah ini, ya, nah ini diasumsikan gini. Jadi ini friction. Jadi ini diasumsikan sebagai QS kita hitung. Yang ini jelas ya. Kalau yang di bawah sini ini asumsikan QB. Jadi ditambah nih QB plus QS. Nah, QS-nya ini dihitung QU QB plus QS 704. Nah, ini ya. Ini nilai QU-nya adalah ini. Ya. 704 QB plus QS-nya 704,0,9. Jadi didapat safety faktornya adalah QU ya 704 dibagi Q plus Q negatif beban ya ini beban plus Q negatif. Nah, ternyata 0,97. Sehingga safety faktornya lebih kecil dari 2,5 kurang besar. Nah, agar faktor aman memenuhi maka diameter dan atau panjang tiang perlu diperbesar tadi ya. Setelah diperhitungkan ternyata bebannya tidak bisa apa namanya? Tidak memenuhi itu ya. Si daya dukungnya lebih kecil dari beban yang bekerja. Oke. Ntar ini ada baik, saya kira cukup ya untuk hari ini. Nanti kita diskusi lagi lanjutan. Cuman saya pengen teman-teman coba hitung ya. Ada tugas sedikit. Coba ini
teman-teman nanti kalau yang ganjil, nah, yang ganjil, absennya ganjil, ya, NIM-nya ganjil, itu coba hitung kalau misalnya ini diameternya, kalau ganjil gunakan 0,5 ya ganjil. Kalau yang genap diameternya 0,6 ya, 0,5 meter. Kalau yang genap 0,6 meter. Nah, itu ya. Lalu apa ya yang berubah? Kayaknya yang lain nggak usah berubah lah. Samain semua, yang ngebedain hanya diameter tiang ya. Aman atau tidak aman? Kalau misalnya untuk orang teman-teman di sini yang ganjil diameternya 0,5 ini genap gitu. Dan coba analisis solusinya ya. Diperhitungkan misalnya ternyata nggak aman 0,5 misalnya dimodif membuat Pak saya pengen coba diameternya diperbesar seperti itu. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Siap, Ini silakan. untuk misalkan hasil perhitungannya tidak aman itu boleh dimodifikasi jadi nambah jumlah tiang nggak, Pak? Atau perlu single file aja, As Pak? ah, asumsinya single dulu aja. Ini karena lagi asumsi single, coba apa saja yang bisa dilakukan. Idenya di mana gitu ya. Nanti disimpulan tidak aman, terus teman-teman sini improve. Jadi setiap orang punya jawaban masing-masing ya sesuai dengan ininya apa namanya kreativitasnya lah. Oke, seperti itu. Silakan. Baik, terima kasih, Pak. Ya, nanti dikumpul ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Izin saya Pak, Yap, untuk pengumpulannya itu via apa nanti ya saya Pak? nanti saya buatkan di link e-learning. Ada tempat ngumpulin ininya Oke, apa? Untuk ngumpulin apa namanya? Ngumpulin nilainya di e-learning. Ngumpulin tugasnya di e-learning. Eh, baik baik Pak. Berarti ya, pengajaran itu ditulis tangan atau berupa ketikan atau gimana Pak? mau ketik aja lah, dibikin di PowerPoint gitu, di PPT biar bisa nanti share gitu kalau yang mau di PowerPoint dibuat. Oh di PPT Pak. Iya di PPT biar bisa dipaparkan ya. Ada teori-teori juga silahkan masukin aja. Jadi bentuknya PowerPoint. Oke oke, baik Pak. Ya, ada lagi? Ya seminggu lah ya, cukup lah. Satu tiang kayak gini. Nggak lama. Ya nanti saya segera info lah di grup kalau udah dibuat linknya ya. Izin, Pak. Kalau misalkan ditulis tangan, boleh nggak, Pak? Ada kendala kalau misalnya dibuat di PPT. Nggak perihal kenyamanan aja, Pak. Ah, kan kita kan udah harus biasa paparan ya. Dunia kerja kan biasa kita bikin paparan, memaparkan hasil ini. Saya kira itu pembiasaan yang harus dilakukan ya. Jadi dibuat di PowerPoint aja. Siapa? Ya bikin sketsa yang bagus gitu ya, digambar, dibuat sketsa dari board gitu ya bisa atau apa. Jadi lebih menarik gitu. Baik, Pak. Baik, ada lagi? Oke, baik. Kalau tidak ada, saya kira cukup pertemuan kali ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak.